Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa bedanya nasionalis, komunis, dan agama? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Komunis itu berkata bahwa agama ini candu. Agama ini racun. Makanya dalam setiap pergerakannya selalu menghalalkan segala cara. Artinya, musuh komunis ini ya tiada lain dan tiada bukan adalah agama. Sementara orang-orang yang agamais, yang religius, pasti menganggap bahwa komunis ini adalah candu. Komunis ini adalah racun. Maka orang yang religius, yang sangat fanatik pada agama, akan menganggap orang komunis ini musuh besar. Begitu pula dengan orang komunis, akan menganggap bahwa orang-orang yang religius ini adalah musuh besar. Andai saja, ketika itu tidak ada Soekarno yang memiliki ideologi Pancasila, maka Indonesia ini akan terpecah-pecah berpuing-puing. Akan terjadi pertempuran, peperangan, perang saudara. Kita tidak akan melihat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini tetap utuh. Makanya Soekarno ini merupakan murid kesayangan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Soekarno mampu membaca nilai-nilai positif yang ada di komunis. Yang positifnya diambil, yang buruknya dibuang. Soekarno pun mampu membaca nilai positif yang ada di Islam fanatik, Islam religius. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Jadi orang-orang nasionalis ini adalah orang-orang yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan. Maka lahirlah yang disebut Pancasila. Pancasila ini lebih adil, lebih bijaksana dari komunis. Pancasila ini lebih adil, lebih bijaksana dari religius. Inilah kecerdasan Soekarno, memunculkan ideologi nasionalisme yang berujung kepada lahirnya dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, salah besar. Kalau ada Orde Baru yang menuduh dengan kejam, yang memfitnah dengan kejam kalau Soekarno ini PKI, salah besar. Soekarno bukan PKI. Mungkin merahnya sama merah, tapi beda, Mas. Beda. Di nasionalis itu ada putih juga. Tetapi putih di nasionalis tidak putih full. Ada nasionalisme, ada religius. Itulah makna bendera kita merah putih. Merahnya nasionalis, putihnya agama. Merah di sini bukan merah komunis, tapi merah nasionalis, putihnya agama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Maka, orang-orang yang Pancasilais adalah orang-orang yang hatinya merah putih. Yang pemikirannya merah putih. Yang lisannya merah putih. Yang perbuatannya pun merah putih. Tidak fanatik, tidak kesukuan, tidak fanatik kesukuan, tidak fanatik keagamaan, tidak fanatik antar golongan, tidak fanatik ras, tidak. Kita semua sama. Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Orang Aceh punya kok kesempatan untuk jadi presiden. Orang Papua punya kok kesempatan untuk menjadi presiden. Orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Bali. Asalkan hati kalian memang merah putih, Mas Bro. Asalkan pemikiran kalian merah putih. Asalkan lisan kalian merah putih. Asalkan perbuatan kalian merah putih. Kalau hati kalian komunis, pemikiran kalian komunis, lisan kalian komunis, perbuatan kalian komunis, maka kalian tidak pantas untuk menjadi apapun di negeri ini. Bahkan hidup di negeri ini, di NKRI, kalian tidak pantas. Begitu pula orang yang hatinya khilafah, pemikirannya khilafah, lisannya khilafah, perbuatannya khilafah. Kalian tidak pantas hidup di negeri ini. Kalian tidak pantas jadi apapun di negeri ini. Jadi presiden tidak pantas. Bahkan hidup di NKRI pun tidak pantas. Yang pantas hidup di negeri ini hanya mereka-mereka yang punya hati merah putih, yang punya pemikiran merah putih, yang punya lisan merah putih, yang punya perbuatan merah putih, yang punya visi misi merah putih. Oleh karena itu, untuk melaksanakan visi misi Indonesia, visi misi merah putih, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita ini harus bergotong royong, Mas Bro. Bergotong royong dalam segala hal. Bergotong royong dalam melakukan Trisila, dalam melakukan demokrasi,
dalam melakukan nasionalisme, dalam melakukan ketuhanan. Kehidupan beragama harus dijaga. Atau lebih eksplisitnya, kita ini harus bergotong royong, mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Oleh karena itu, orang yang beragama harus belajar nasionalisme kepada partai yang memang sudah teruji nasionalismenya. Orang yang nasionalisme juga harus belajar agama. Tidak boleh nasionalisme fanatik dengan nasionalismenya. Partai nasionalisme fanatik dengan partai nasionalismenya. Begitu juga partai agama tidak boleh fanatik dengan agamanya. Masing-masing harus saling mempelajari. Sehingga tercipta manusia-manusia yang merah putih. Dalam bahasa saya yang sering saya dengung-dengungkan, otak kalian harus cerdas, hati kalian pun harus cerdas. Makanya mari kita lakukan revolusi otak dan revolusi akhlak dari Sabang sampai Merauke secara merata. Agar kita semua bisa menjadi pemimpin di negeri ini tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.